105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Ya rekan Raw, seperti yang sudah Ina sampaikan dari semalam ya, kita ada talk show kejaksaan, Jaksa Menyapa pada kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulik ataupun membahas mengenai sosialisasi pemberian vaksin untuk pencegahan dan pemulihan COVID-19. Jadi untuk rekan Raw semuanya yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan kita saat ini, bisa ikuti live kita di live Facebook Raw FM di Raw FM Padang Sidimpuan, ataupun bisa langsung live ikuti di Instagram kita ya. Baiklah, bisa juga tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar kita di live Facebook kita kali ini. Pada kesempatan ini sudah hadir di studio kita ada Bapak Sonang Simanjuntak ya. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Selamat pagi Mbak Una. Mbak Ina. Mbak Ina ya, Iya. Mbak Ina, maaf Mbak Ina. Kabarnya kabar baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Dan di sampingnya di samping Bapak Sonang hadir juga Bapak Muhammad Zul Syafran. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw, Mbak Ina, rekan Raw dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kabar sehat selalu, salam sehat selalu. Oke. Selain dari kejaksaan, di studio kita juga hadir dari Dinas Kesehatan. Ada Ibu Karina Ikrina Pohan Simanjuntak. Maaf Ibu. Ikrima. Oke. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Bu? Pagi, salam sehat untuk semuanya dan tetap semangat. Oke. Sedikit salah ya namanya, Ya, ada Ibu Ikrima ya. Pohan. Ibu Ikrima Pohan. Iya. Dan terkait dengan tema kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan nih untuk Bapak ataupun Ibu, bagaimana kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan terhadap pencegahan dan pemulihan COVID-19 nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Ina. Sahabat Raw FM dimanapun berada, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita pada hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Iya. Untuk kali ini kita akan membahas topik pentingnya vaksinasi untuk pencegahan dan pemulihan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa program Jaksa Menyapa ini adalah program dari kejaksaan untuk memberikan untuk bekerja sama dengan radio untuk memberikan penerangan hukum ataupun penjelasan hukum terhadap masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum dan juga dapat mendukung kebijakan-kebijakan penegakan hukum. Di samping itu juga kita akan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal beberapa program pemerintah yang dilaksanakan, terutama pada saat ini adalah program kita dari pemerintah adalah untuk menekan peredaran COVID-19. Untuk itu memang sangat diperlukan apa yang dinamakan vaksinasi. Karena vaksinasi sendiri bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat, herd immunity kita semakin meningkat, dan diharapkan mampu mengendali dan melawan bakteri yang ada dalam tubuh kita. Dalam vaksin COVID-19 ini juga akan mendorong terbentuknya imun untuk menurunkan angka kesakitan atau orang-orang yang sakit dan angka kematian akibat COVID-19. Jadi kita sengaja pada pertemuan hari ini kita mengajak atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena kita ketahui bahwa tentang vaksin ini yang dinas yang akan berkompeten untuk menerangkan bagaimana sih vaksin itu. Jadi kita dari kejaksaan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan paling tidak pemahaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat itu tidak terbawa berita-berita hoax terhadap
pemberian vaksin tersebut. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi memang terutama di Kota Padang Sidempuan, kalau kita lihat sekarang ini ya, kita kalau melihat seminggu yang lalu Kota Padang Sidempuan dinyatakan level 3 ya, dari level 2 naik ke level 3. Artinya di sini ada penurunan penilaian dari sebelumnya, dari level 2 menjadi level 3. Ini sebenarnya kalau dilihat levelnya itu naik. Iya. Naik, tetapi tidak diinginkan naik. Ini kebalikan kalau di perhitungan level ini. Semakin kecil levelnya berarti semakin bagus. Semakin naik levelnya semakin tidak bagus. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Dan kemudian penilaian itu untuk saat ini bukan hanya saja dilihat dari beberapa orang yang terpapar COVID-19, berapa orang yang ya maaf kata meninggal dunia, dan juga indikatornya adalah seberapa banyak yang masyarakat atau penduduk yang sudah divaksin. Jadi itu juga yang sangat mempengaruhi untuk pemberian level di satu kota atau kabupaten. Jadi untuk itu kami dari Kejaksaan juga ya mungkin dari instansi lain sudah sering melakukan sosialisasi ya mungkin dari pihak kepolisian, TNI, terus kemudian dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemko melalui Kominfo dan juga dari organisasi yang lain. Jadi kita harapkan semakin banyak untuk memberikan edukasi atau pemahaman terhadap vaksin ini, dan juga kita harapkan masyarakat semakin sadar, dan outputnya nanti kita harapkan semakin banyak penduduk yang mengikuti atau telah divaksin. Itu salah satu topik kita hari ini, sehingga kita sengaja mengundang dari Dinas Kesehatan supaya paling tidak nanti kita melalui radio ini menyapa rekan-rekan RAU bisa memahami atau mendapat edukasi tentang vaksin ini. Demikian Ibu Ina. Ya, terima kasih untuk Bapak Sonang ya, sudah sedikit menjelaskan tentang mensosialisasikan pemberian vaksin untuk pencegahan dan pemulihan COVID-19. Mungkin di masyarakat kita ya masih banyak yang mungkin kurang paham nih vaksin ini untuk bertujuan untuk apa. Sebagian berpikir nanti bakalan lebih parah gitu ya kan. Dan di sini kali ini kita bakal mengulik semuanya. Manfaat dari vaksin itu adalah untuk mengurangi angka kematian ataupun terjangkitnya terkontaminasi COVID-19. Dan untuk mungkin dari Bapak Muhammad Zul Syafran ataupun dari Ibu Ikrimah Pohan ya, adakah kendala yang dihadapi di lapangan ketika sedang mensosialisasikan pemberian vaksin tersebut? Kendalanya bagaimana Bu sejauh ini? Kendalanya sejauh ini kami di lapangan yang sulit ya, yang sulit itu untuk mengumpulkan yang sasaran yang lansia. Kalau seperti yang masyarakat, seperti yang publik, kalau publik udah menemui target, kalau Kota Padang Sidimpuan yang mendatangkan untuk sasaran ini lansia, itu kendala untuk saat ini. Dan satu lagi kendalanya untuk minggu ini ya, kalau untuk minggu ini ya, stok vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi itu sedang menipis, itu dia. Walaupun kita mau mengejar, kalau vaksinnya belum ada dari provinsi, kita juga tidak bisa melaksanakan vaksinasi di daerah. Iya, berarti kendalanya hanya di lansia dan di vaksinnya ya Bu. Jadi untuk sejauh ini di Kota Padang Sidimpuan antusias masyarakat untuk divaksin itu bagaimana Bu? Bukan dari umur lansia tapi di umur wajib vaksin seperti itu Bu. Kalau untuk umur wajib vaksin yang mulai dari 18 tahun mungkin itu dari yang pertama, tapi sekarang itu anak remaja yang umur mulai dari 12 tahun itu dimulai dari pertama bulan Juni kalau tidak salah sudah boleh divaksin, udah bisa. Kalau antusiasnya menerima iya. Oke. Cuman kita yang kesulitannya ini di lansianya. Di lansia ya. Dan mungkin kalau di lapangan nih pernah nggak mendengar apa sih alasan dari masyarakat lansia ini
enggan untuk divaksin? Kalau sejauh ini kalau kita terima laporan dari tim vaksinator, kendalanya kalau istilahnya di alaksi dipuan madung mato bang doa wanon depiau divaksin kayak gitu. Tapi kita tidak tahu, orang tua ini tidak tahu karena kenapa pemerintah itu mewajibkan istilahnya ini, kenapa ikut lansia, karena lansia ini termasuk kelompok risiko. Iya. Kelompok risiko, jadi kalau si orang tua ini atau lansia ini kita vaksin, jadi apabila datang si COVID ini, walaupun datang menyerang si kelompok lansia ini, sakitnya tidak seberat yang tidak pakai vaksin, tidak divaksin kayak gitu. Iya. Baik, untuk Ibu Ikrimah Pohan itu mungkin ya penjelasan mengenai wajib vaksin untuk umur berapa dan kendala yang dihadapi di lapangan sejauh ini sudah dijelaskan oleh Ibu Ikrimah mengenai vaksin yang menipis dan enggannya masyarakat rentan usia ya, ataupun yang udah umur untuk divaksin. Baiklah, untuk ini masih ada pertanyaan lagi Bu, apakah orang yang terkena COVID-19 diperbolehkan diberikan vaksin? Boleh. Diperbolehkan? Boleh, setelah 3 bulan, itu namanya penyintas. Namanya ada kasus dia terkena COVID-19 di bulan 1, 3 bulan kemudian boleh vaksinasi. Itu setelah dia total sembuh, positif? Iya. Kan dalam proses vaksinasi ada timnya Bu. Pertama ada pendaftaran, ada di screening. Yang di screening ini nanti dilakukan oleh dokter. Kalau dokternya mengizinkan dia untuk divaksin atau untuk disuntik, baru kita laksanakan vaksinasinya. Oke. Itu dia ya rekan Rau. Jadi untuk rekan Rau semuanya yang sedang ada di rumah boleh ya bergabung bersama kita melalui live Facebook kita di @rau_fm Padang Sidimpuan ataupun di Instagram kita juga boleh. Nanti juga kita buka sesi interaktif, bisa langsung memberikan pertanyaan melalui WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Pariwara berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Warga Sidimpuan, mari bersama kita tebar kebaikan. Rau FM melaksanakan aksi berbagi bersama usahawan, eksekutif muda, kerabat, sahabat, dan pendengar setia Rau FM. Kami mengadakan Jumat Berkah di setiap hari Jumat. Sebuah aksi berbagi bingkisan makanan untuk warga Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Anda juga bisa bersedekah melalui rekening donasi Rau FM Peduli Jumat Berkah. Kode bank 117, nomor rekening 62003010102266 atas nama Rau FM Peduli Jumat Berkah. Kode bank 451, nomor rekening 2021202207 atas nama Rau FM Peduli Jumat Berkah. Info lebih lanjut hubungi Rau FM di Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan atau hubungi telepon dan WhatsApp Rau FM di nomor 08111360554. Ayo peduli, mari berbagi. Terima kasih. Penanggung jawab T. Faisal Laksamana, SEMH. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jangan ku hampas dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Kenapa apa? Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat keringan mata
dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, bukan rasa yang sesakkan dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggema. Di ruang rindu kita bertemu. Sidimpuan. Hit music station. Hey, Number one. hit music station. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi kita di talk show kali ini ya, di Jaksa Menyapa. Dan seperti pembahasan kita sebelumnya ya, mengenai vaksin, manfaat vaksin itu seperti apa. Mungkin dari Ibu Ikrimah Pohan bisa menjelaskan nih mengenai vaksin yang lebih lengkap lagi dan sasarannya bagaimana. Untuk Ibu Ikrimah Pohan, dipersilakan. Terima kasih. Ya. Di sini di Jaksa Menyapa, sahabat Raw semuanya, kita berbagi informasi mengenai apa sih itu vaksinasi. Jadi vaksinasi itu yaitu memberikan vaksin atau melakukan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan daya tubuh seseorang, sehingga apabila terjadi seseorang itu terpapar oleh penyakit tersebut, jadi kalau sudah divaksinasi itu dia sakitnya lebih ringan, dan si yang sudah divaksin ini tidak menularkan penyakit lagi ke yang lain. Terus kenapa harus divaksin? Vaksinasi? Karena kalau sudah dengan vaksinasi, dalam satu kelompok kita misalkan 50%, dan itu sudah membentuk yang namanya herd immunity kelompok. Jadi dalam kelompok tersebut umpamanya satu dibanding di dalam kelompok itu 10, yang satu dalam kelompok ada 10, yang satu tidak divaksin. Kalau dia sudah kebanyakan yang divaksin dalam kelompok tersebut, si yang satu orang yang tidak divaksin ini tidak masalah atau tidak sakit. Terus siapa aja tahapannya ini yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu nakes, yang kedua nakes atau tenaga kesehatan yang terlibat di dalam tenaga kesehatan, maksudnya bukan dokter, perawat atau bidannya aja, tetapi semua yang mendukung di dalam program kesehatan seperti di dalam rumah sakit, baik dia itu dari satpam sampai cleaning service-nya harus divaksin. Terus kemudian di tahap 2 ada yang namanya tahapan yang pelayanan publik sama lansia. Dan di tahapan ketiga masyarakat umum dan masyarakat rentan dan remaja yang mulai dari umur 12 tahun. Pertama, kebijakan dari pemerintah itu yang mendapatkan vaksin COVID-19 itu umurnya mulai dari 18 tahun, tapi sekarang sudah boleh yang remaja, yaitu anak sekolah SMA sudah boleh mendapatkan, anak sekolah SMA, SMP yang umurnya mulai dari 12 tahun sudah boleh mendapatkan vaksinasi. Ya. Jadi dapat kita ketahui, sahabat Raw, di Kota Padang Sidimpuan cakupan untuk vaksinasi untuk nakes itu udah 94%, yang pelayan publik udah melebihi 159%,
yang lansia ini yang kita mau genjot atau mau kita kejar karena masih 19,9%. Terus masyarakatnya masih 13% dan remaja 14%. Jadi sahabat Rau, jangan takut kalau ada nanti anjuran dari Bapak Camat bahkan kepala desa atau lurahnya untuk mengajak kita untuk vaksinasi. Karena dengan adanya vaksinasi ini kita dapat menekan angka penyebaran penyakit COVID-19 bahkan untuk tidak menimbulkan kematian. Jadi sering kita dengar au nara au divaksin, Rana habis divaksin au milas, marun, demam. Itu semuanya biasa sahabat rekan Rau, karena itu namanya reaksi dari si vaksin tadi. Setelah vaksinasi ada gejalanya seperti nyeri, kemerah-merahan atau bengkak di daerah yang disuntik, bahkan kita mengalami demam. Asi bisa soni dungi vaksin au jadi marun. Namanya kuman atau mikroorganisme yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh. Dia menyesuaikan. Ini kan namanya benda asing dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi dia menyesuaikan diri ke dalam tubuh sehingga dia nanti membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu tersebut, sehingga setelah terbentuk, karena untuk membentuk kekebalan tersebut tadi kita masing-masing orang itu berbeda. Ada dia terjadi demam, ada dia bahkan sakit, ada dia bengkak pada daerah lokal yang disuntik. Jadi sahabat rekan Rau semuanya jangan takut setelah vaksinasi akan terjadi hal tersebut, karena itu adalah reaksi yang biasa. Dan kami dari Dinas Kesehatan menghimbau juga, marilah kita sukseskan atau marilah kita laksanakan vaksinasi agar di Kota Padang Sidimpuan tidak bertambah lagi kasus kematian akibat COVID. Karena dengan vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah atau menekan penularan penularan COVID-19 di Kota Padang Sidimpuan. Ayo sahabat Rau yang mau divaksin nanti boleh dihubungi kepala desa juga boleh, camat-camat juga boleh, yang stakeholder di daerahnya, atau bahkan sekarang kita lagi ada buka vaksinasi di Alaman Bolak ya sahabat Rau, yang belum divaksin boleh langsung ke Alaman Bolak. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Ikrimah. Jadi untuk rekan Rau semuanya yang ingin divaksin ya, silahkan beramai-ramai ya datang ke Halaman Bolak karena di situ sedang diadakan vaksin ya Bu ya. Jadi pertanyaan saya nih Bu, apa sih syarat-syarat untuk divaksin? Ibaratnya mau pergi ke Halaman Bolak itu syarat yang harus salah satu syaratnya tadi yang pertama, kalau dia udah umur 12 tahun ke atas boleh dan membawa fotokopi KTP. Kalau yang anak sekolah tadi kalau tidak ada KTP boleh membawa fotokopi KK. Iya. Kalau ibaratnya dia bukan warga Padang Sidimpuan nih, dia berada di warga kota lain ya. Ibaratnya tinggal di Sidimpuan karena sekolah, apakah boleh? Oh iya. Boleh. Karena dia stay-nya atau tinggalnya di Sidimpuan. Iya. Dan untuk yang syaratnya lagi nih Bu, mengenai penyakit. Ibaratnya dia mau vaksin tapi dia punya penyakit bawaan atau apa, penyakit apa saja yang tidak diperbolehkan untuk divaksin nih Bu? Itu dia tadi sahabat Rau. Kalau yang untuk kalau kita untuk melaksanakan vaksinasi tadi ada namanya di meja pelaksanaan vaksinasi itu ada namanya 4 meja. Pertama itu ada pendaftaran, yang kedua itu namanya meja 2, meja screening. Di screening ini oleh dilanjutkan meja 3 pencatatan pelaporan, dan keempat itu namanya pemantauan setelah vaksinasi dia. Jadi di meja 2 ini di screening atau diperiksa oleh dokter.
Kalau dia memang lolos vaksin, dia divaksin. Kalau dia tidak memang lolos vaksin, tidak akan divaksinasi. Yang tidak bisa divaksinasi itu yang pertama, dia yang hipertensinya. Kan ada penyakit hipertensi tapi kalau tidak dalam keadaan terkontrol. Yang kedua, mengalami alergi berat. Yang seterusnya penyakit seperti imunosupresan seperti kortikosteroid. Yang kemudian penyakit jantung berat. Kemudian orang yang memiliki alergi berat terhadap obat tersebut. Iya. Jadi apabila seseorang itu mengalami alergi, hipertensi, pas di meja 2 di screening oleh dokter, dia tidak akan disuntik. Dan tambahannya, apabila kita sedang melakukan konsumsi obat. Jadi kan kita bisa aja pas mau vaksinasi tetapi kita sedang konsumsi obat, sedang dalam masa pengobatan kayak gitu, tidak boleh divaksinasi juga. Dan untuk ibu hamil atau menyusui apakah diperbolehkan, Bu? Oh, udah. Sekarang sudah diperbolehkan. Ibu hamil dan menyusui, saya sendiri ibu menyusui. Iya. Saya sudah divaksin sampai 3 kali. Karena saya petugas kesehatan, anjurannya kami sampai 3 dosis. Iya. Yang untuk ibu hamil itu trimester kedua ke atas. Boleh. Iya. Dan gini, Bu. Bagaimana tahapan dan waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Parangsidimpuan ini? Apakah yang di Alaman Bolak itu akan terus-menerus diadakan selalu di situ? Ataukah ada waktunya, jangka waktunya berapa bulan sekali untuk saat ini? Itu termasuk gabungan yang di Alaman Bolak itu kebetulan ini yang adakan dari Polres tapi didamping oleh Puskesmas Padang Matinggi. Yang sedang dilaksanakan itu mungkin dari forum apa namanya? FKUB. Iya, yang sedang dilaksanakan di sana. Kalau memang stok vaksin kita ada, pasti ada pelayanan vaksinasi tiap hari di Kota Parangsidimpuan. Iya, pasti tiap hari. Baik dia Sabtu, kalau ada yang minta kita melakukan vaksinasi di hari Minggu, tetap kita layani juga. Di kecamatan juga. Iya, di kecamatan pasti ada dibuat jadwalnya. Di kecamatan ini hari apa, di kecamatan B hari apa, ada jadwalnya. Kalau stok vaksin kita di gudang farmasi ada. Iya. Jadi tergantung vaksinnya sendiri ya, Bu ya. Kalau stok vaksinnya masih banyak, diperbolehkan tiap hari masih dibuat ya, Bu ya. Iya. Karena sampai sekarang yang kami laksanakan itu sekolah-sekolah lagi dikejar. Sekarang sedang kalau tidak salah di SMA 4. Iya. Sedang ada vaksinasi. Dan mengenai anak sekolah nih, Bu ya. Kita ke sekolah dulu ya. Karena banyak nih orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. Kalau tindakan dari sekolah ataupun dari kesehatan itu bagaimana, Bu? Atau dia dibebaskan nggak divaksin atau tetap dipaksa untuk divaksin? Boleh bantu? Untuk Bapak? Baik, terima kasih Ibu Ina. Ya. Jadi ini sampai saat ini sebenarnya kita menganjurkan untuk tetap dilakukan vaksinasi terhadap pelajar ya, yang seperti yang disampaikan tadi, umur 12 ke atas sudah bisa dilakukan vaksin. Jadi apabila ada orang tua, memang untuk mengatasi inilah pentingnya bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain untuk melakukan sosialisasi. Dan sampai saat ini saya kira masih berjalan dengan baik ya, mudah-mudahan ke depan dengan sosialisasi yang terus dilakukan ya, siswa maupun orang tua tetap masih menerima. Dan itu juga harapan kita melalui Jaksa Menyapa ini juga kita akan buat seperti itu, pemahaman terhadap orang tua, masyarakat luas maupun anak sekolah, dan mungkin instansi lain telah juga menyampaikan itu, terkhusus dari dinas pendidikan. Jadi ya upaya kita memberikan pemahaman bagaimana sih vaksin itu, pentingnya vaksin itu bagi anak sekolah. Seperti kita ketahui juga, dan itu mungkin ya menjadi satu kendala sejak dibuatnya program vaksinasi oleh pemerintah, tidak sedikit yang menolak, banyak yang menolak. Ya artinya ya itu
ada juga yang menolak karena pemahaman dengan Setelah bersosmed, disuntik. ya kan? Ada berita-berita yang hoax, ya itu mungkin lebih dulu mereka mengkonsumsi itu daripada sosialisasi dari pejabat-pejabat atau pemerintah setempat. Jadi inilah yang kita upayakan dalam program ini. Kita juga hadir untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena kita pahami meskipun tidak 100%, tetapi paling tidak dia sudah bisa melindungi seseorang dari infeksi virus itu yang kita katakan sekarang itu corona. Dan vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat, dan komplikasi akibat COVID-19. Jadi itu sampai saat ini kita hadapi sih dengan adanya sosialisasi masih berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti tahap demi tahap akan secara meluas seluruh pelajar sudah tervaksinasi untuk mengurangi penyebaran dan juga pemulihan COVID-19 di kota kita, Kota Padang Sidempuan. Demikian Ibu Ina. Oke, terima kasih untuk Bapak Sonang ya, sudah menjelaskan mengenai anak sekolah yang tidak mau divaksin ya, ataupun orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk divaksin ya. Dan untuk Bapak dari Kejaksaan dan Ibu dari Dinas Kesehatan, ini ada nih pertanyaan nih Bu, dari Vira dari Paramatinggi. Mungkin bisa dijawab nanti ya Bu setelah pesan berikut ini. Pertanyaannya, kenapa syarat untuk mengikuti vaksin mesti berumur 12 tahun ke atas, sementara 12 tahun ke bawah tidak diberikan vaksin COVID-19? Dan syarat utama untuk bepergian keluar kota memakai alat transportasi udara memerlukan sertifikat vaksin minimal dosis 1. Jadi bagaimana anak yang di bawah 12 tahun bisa bepergian keluar kota bersama orang tuanya, sementara anak tersebut tidak memiliki kartu vaksin? Itu Bu. Jadi mungkin pertanyaan tersebut bisa Ibu ataupun Bapak bisa menjelaskan setelah pariwara berikut ini. Jadi untuk rekan Raw semuanya, mari bergabung kita di live Facebook Raw FM, ataupun bisa langsung chat ke WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Kita melanjutkan ya topik pembahasan kita kali ini mengenai vaksin ya. Dan tadi sudah ada yang bertanya mengenai umur vaksin itu kenapa harus di umur 12 tahun ke atas, kenapa tidak sementara yang 12 tahun ke bawah tidak diberikan vaksin COVID-19. Karena syarat untuk bepergian sendiri harus ada sertifikat vaksin minimal dosis 1. Jadi bagaimana anak yang di bawah 12 tahun bisa bepergian kalau sementara anak tersebut tidak memiliki kartu vaksin? Mungkin untuk Ibu dipersilahkan nih. Terima kasih ya Mbak Ina, sahabat Raw dimanapun berada. Kenapa mulai dari umur 12 tahun? Mungkin pemerintah udah ada kebijakan tersendiri, karena yang peraturan yang pertama itu dari umur 18 tahun. Kenapa harus 12 tahun sekarang? Karena yang di bawah 12 tahun itu yang mungkin dari yang mendapatkan imunisasinya lengkap sampai ke SD juga kita masih melayani yang namanya vaksinasi, ada ya. Sampai kelas 5 kita tetap melaksanakan vaksinasi yang namanya vaksinasi TD. Jadi mungkin untuk tingkat yang lebih, kenapa 12 tahun ke atas, mungkin tingkat kekebalan daya tahan tubuh kemarin itu, daya tahan tubuh si anak itu udah mulai berkurang. Jadi kenapa mulai dari umur 12 tahun inilah yang mulai kita kasih lagi vaksinasi, mungkin gitu. Untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu tersebut tadi. Jadi mengenai sertifikat vaksin nih Bu, seumpama kan anak di bawah umur usia 12 tahun itu pasti tidak memiliki sertifikat. Jadi kalau ingin bepergian, bagaimana si anak ini bisa keluar dari kota tersebut kalau tidak memiliki sertifikat nih? Terima kasih Mbak Ina, mungkin dapat ditambahkan oleh rekan kami untuk dari Bapak. yang tim kejaksaan. Baik, terima kasih Ibu Ina dan sahabat Raw dimanapun berada. Kembali kita tadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Mira dari Paramatinggi itu ya. Tadi sudah dijawab oleh Ibu dari Dinas Kesehatan, kenapa kemudian 12 tahun, itu tentunya sudah melalui uji klinis ya. Tentunya itu sudah sudah benar-benar melalui uji klinis sehingga itu ditetapkan dari 12 tahun ke atas. Kemudian yang menjadi kendala sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Mira tadi pada Paramatinggi ya,
bagaimana dengan uh, yang 12 tahun ketika dia bepergian naik pesawat, sementara dia tidak punya sertifikat vaksin atau dosis minimum dosis 1. Nah, ini juga ada kebijakan khusus sebagai pemerintah, dan ini juga saya sudah alami sendiri bagi anak saya ketika bepergian kemarin ke Jawa. Memang benar anak di bawah umur tidak diberikan vaksin, belum ada izin atau saran untuk diberikan vaksin. Akan tetapi yang pertama kita harus ketahui bahwa bepergian terutama naik pesawat itu semua harus dilakukan tes swab PCR. Artinya walaupun umur 12 tahun ke bawah tetap dilakukan swab PCR. Itu ada syarat satu penerbangan. Terus kemudian karena di dalam peraturan mereka juga tidak diperbolehkan bepergian terutama naik pesawat di bawah umur 12 tahun. Nah, tapi ada pengecualian di sana dengan syarat-syarat tertentu. Ada mungkin misalkan ke Malangan dan harus berangkat satu keluarga, sementara ada yang di bawah umur, ya, di bawah umur 12 maksudnya. Dan itu ada tersendiri nanti syaratnya itu. Kalau kita bepergian terutama naik pesawat itu ada peduli lindungi. Ya, memang di bawah umur 12 tahun itu tidak memiliki peduli lindungi itu. Jadi nanti yang di bawah umur 12 tahun dia nanti tersendiri dengan memberikan surat persyaratan tadi dengan bukti PCR. Nah, itu tetap bisa dilaksanakan untuk bepergian di bawah umur 12 tahun, dan itu juga saya kira sudah diatur oleh pemerintah dalam hal penting sekali. Anak di bawah umur 12 tahun juga bisa bepergian terutama untuk menggunakan pesawat terbang. Mungkin itu penjelasannya Bu Ina, terima kasih. Iya, terima kasih. Sedikit ditambahkan lagi, mungkin tadi kenapa harus umur yang mulai dari 12 tahun, mungkin pemerintah sudah melihat mungkin kasusnya dimulai di anak-anak ini udah mulai ada si kasusnya untuk anak-anak terhadap virus corona. Makanya untuk menekan atau untuk mencegah semakin banyaknya anak terjadi penyebaran si virus corona tersebut, makanya mulai dari umur 12 tahun ini dianjurkan untuk vaksinasi. Lebih diwajibkan. Karena untuk yang kelas 1 atau kelas 6 SD ini kan masih dalam lingkungan maksudnya di lingkungan komplek atau masih dalam keluarga. Sementara kan kalau udah mulai SMP, maka ke SMA ke atas bisa melakukan seperti atau di sekarang yang sering kita istilahnya rekan Rau, sahabat Rau, nongkia namanya, meet up. Jadi dia anak-anak SMP sekarang udah mulai kumpul. Jadi untuk menekan penyebaran di kelompok anak tersebut, makanya dan melalui dari penelitian seperti Pak Sonang tadi atau kebijakan dari pemerintah dari Balai POM yang udah mengizinkan bahwa uji klinis tersebut udah bisa untuk dilakukan untuk si anak yang mulai dari umur 12 tahun. Oke. Ini juga ada nih Bu, pertanyaan mengenai COVID juga nih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Andika Syaputra, mahasiswa di Padang Sidimpuan nih. Saya ada 2 pertanyaan terkait vaksin COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 juga efektif melawan varian baru virus yang berkembang belakangan ini? Melihat uji klinis yang dilakukan hanya pada varian COVID yang pertama kali ditemukan. Itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, melihat perkembangan vaksin COVID-19 sekarang sudah diadakan bagi anak di atas 12 tahun. Terkait hal itu, bagaimana hasil uji klinis vaksin COVID-19 bagi anak tersebut? Bukankah uji klinis terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran dalam kode etik dokter dan juga merupakan pelanggaran HAM anak? Ini mungkin lebih ke itu ya, uji klinis harus ke kedokteran ya Bu ya? Farmasi namanya. Iya, farmasi ya. Atau bisa ditambahkan nih dari Ibu yang lebih spesifik mengenai vaksin? Pertama tadi dia iya. Apakah sama vaksinnya? Untuk saat ini pemerintah masih menganjurkan ke
pada kita vaksin yang diberikan itu masih itu maksudnya Masih sama. Sinovac masih Iya. masih ada Sinovac, ada Moderna, Iya. dan ada AstraZeneca. Mungkin pada saat ini masih memungkinkan untuk melawan atau menyerang si virus Varian ini. baru. Iya, varian baru ini. Dan melihat anak mengenai uji yang 12 tahun ya. Iya. Mungkin kalau uji klinis ini bukan anaknya yang diuji, kalau Iya. saya tidak salah ya, itu memang tidak di bidang kami, walaupun namanya bidang dinas kesehatan, tapi ada lagi bidangnya namanya farmasi, bagian balai POM, tentang uji klinis mengenai vaksin atau percobaan, apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, kayak gitu. Bisa ditambahkan Pak Sono? Ya, untuk Bapak. Ya mungkin bisa saya tambahkan ya rekan-rekan FM Rau dimanapun berada, bahwa ini sebenarnya pertanyaan yang sangat spesifik ya untuk dijawab oleh ahlinya yang sebenarnya. Ahlinya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sekarang vaksin yang kita berikan, kita berbicara dengan penyebaran COVID-19. Jadi menurut vaksin tersebut yang disampaikan oleh pemerintah, itu uji klinis terhadap COVID-19 yang sedang melanda pada saat ini ya. Yeah. Untuk masalah varian baru itu ya, untuk sementara varian baru ini pun kita dengar dari berita-berita harian seperti apa. Ya tentunya dalam varian baru itu masih berjaga-jaga. Artinya pemerintah juga belum mensampai ke sana untuk pemberian vaksin. Jadi vaksin yang kita sampaikan untuk saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk ya COVID-19 dosis 1 dan dosis 2 untuk masyarakat umum. Dan kemudian ya Moderna untuk tenaga kesehatan, dan masih sampai tenaga kesehatan. Mungkin itu Bu Ina. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memaparkan ya, atau menjelaskan yang lebih rinci lagi mengenai vaksin ya, ataupun vaksin untuk varian baru virus yang sedang terjadi saat ini. Sedikit ditambahkan Mbak Ya. Ina. Sedikit ditambahkan mengenai vaksin yang digunakan di Indonesia. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Jadi kalau kita yang di Kota Padang Sidimpuan masih mengadopsi atau menggunakan sudah 3, yaitu Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca. Iya. Jadi untuk vaksin yang 2 jenis yang lain itu yang paling banyak dipakai itu di luar negeri. Yang dari 3 ya? Iya. Yang sering kita masih yang Sinovac. Iya, masih Sinovac ya. Dan ini yang terakhir nih Bu ya, ciri-ciri spesifik nih untuk masyarakat ataupun orang yang terjangkit COVID-19 ini bisa dilihat dari bagaimana Bu? Kita tidak bisa men-state atau membilang dia itu timbul merah, COVID, bukan, tidak bisa kayak gitu, karena ciri-cirinya itu dia kalau COVID ini yang sering kita lihat jelasnya itu sesak napas, sehingga kita anjurkan untuk melakukan tracing namanya. Tidak bisa, tergantung nanti kalau ada penyakit penyerta seseorang itu mungkin gejalanya ditambahkan lagi gitu. Berarti tidak ada tidak ada gejala-gejala yang lebih, itu mungkin lebih spesifiknya diketahui oleh dokter ya, sesak nafas. Untuk mengatakan ini setelah melihat hasil dari swabnya. Jadi kita mengatakan itu positif atau negatif seseorang COVID itu, kita harus melakukan uji namanya melakukan swab dulu. Tidak boleh langsung tiba-tiba karena dia udah lihat terengah-engah atau setelah itu corona COVID gitu. Gitu. Bukan, kita harus melakukan tes dulu. Yang namanya tes dulu, tes swab dulu. Mungkin ada mau disampaikan untuk dari Bapak? Lagi Pak mungkin. Baik, terima kasih Ibu Ina dan rekan Rau dimanapun berada. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu dari Kesehatan, bahwa ya kita tidak bisa melihat secara fisik dari luar bahwa seseorang itu terkena COVID-19. Tentunya itu harus melalui tes, artinya ada namanya tes swab PCR. Dan juga saya alami sendiri itu, dan juga saya sudah pernah positif tanpa gejala.
kemudian kenapa saya ketahui pada saat ini sharing ya Bu ya, artinya dengan berbagai pengalaman mungkin rekan-rekan RAU juga bisa memahaminya. Saya tidak memiliki gejala-gejala apapun, dan pada saat itu saya akan bepergian menggunakan pesawat terbang. Tentunya kita harus dites dulu, memenuhi peduli lindungi ini tadi, melakukan PCR, dan ternyata sebelum keberangkatan hasil PCR saya positif, padahal saya tidak ada mengalami gejala, merasa sehat gitu ya Pak ya. Sehat. Iya. Karena positif tadi saya tidak bisa berangkat, akhirnya keberangkatan ditunda. Jadi seperti itu tadi, bahwa dari ciri fisik kita tidak bisa kenali, dan juga penyakit itu hampir mirip ya, tipes lain segala macam. Tentunya untuk mengenali itu atau mengetahui itu, mendeteksi itu harus dilakukan swab PCR. Gitu kira-kira Ibu Ina. Terima kasih. Terima kasih.